Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-194 ini, kita ingin menyampaikan rasa bahagia kita bahwa di tanggal 7 Desember ini, para ibu-ibu di seluruh Indonesia, khususnya adalah istri para pejabat di Indonesia, itu memperingati Hari Dharma Wanita Persatuan. Ya. Nah, eh, Dharma Wanita, kalau dilihat dari segi katanya, Dharma itu kan sumbangan kinerja, ya, sumbangan pekerjaan atau kontribusi berupa kinerja. Kemudian wanita itu berarti ibu-ibu. Ya. Dan Dharma Wanita itu dikenal dengan perkumpulan kegiatan yang dilakukan oleh para istri pejabat. Jadi seorang ketika menjadi pejabat, misalnya menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi sekretaris jenderal, menjadi direktur jenderal, menjadi direktur, menjadi kasubdit ya atau kabid. Nah, itu biasanya istri-istrinya itu masuk dalam organisasi Dharma Wanita. Nah, memang biasanya Dharma Wanita itu diisi oleh para ibu-ibu yang menjadi istri para pejabat. Nah, bagaimana dengan pejabat yang dari pejabatnya itu ibu-ibu sendiri? Nah, meskipun demikian, itu tetap menjadi anggota Dharma Wanita. Nah, Dharma Wanita itu sebenarnya adalah upaya eh, upaya organisasi itu untuk memastikan atau untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga para pejabat tadi ya. Demikian juga anggota Dharma Wanita itu memang pimpinannya adalah para istri pejabat tadi, namun demikian anggotanya itu adalah semua istri dari aparatur sipil negara atau dulu istilahnya adalah PNS ya, aparatur sipil negara atau PNS. Nah, di sini memang kemudian di tahun 2022 ini kan muncul ada istilah P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dengan eh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu apakah kemudian istri dari para P3K itu juga kemudian menjadi anggota Dharma Wanita? Nah, itu kita lihat nanti perkembangan lebih lanjut. Memang yang kita kenal saat ini yang namanya Dharma Wanita itu adalah eh, apa perkumpulan istri-istri dari para pejabat dan juga para PNS yang ada di sebuah satuan kerja atau unit kerja di kementerian dan lembaga. Nah, oleh karena itu, pemahaman kita terkait dengan Dharma Wanita di sini masih mengarah kepada eh, perkumpulan ibu-ibu yang menjadi istri para pejabat dan para pegawai negeri sipil yang ada di lembaga pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih tujuan, kemudian tugas, kemudian fungsi dari Dharma Wanita tersebut? Pertama tentunya ya dalam rangka konsolidasi internal ya,
agar kesuksesan, keberhasilan, program-program yang menjadi amanah eh, yang dibebankan kepada suami-suami mereka itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi selanjutnya atau tujuan selanjutnya adalah tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota Dharma Wanita. Yang sebagaimana tadi disampaikan bahwa eh, para istri pejabat itu menjadi pimpinan dari organisasi Dharma Wanita. Namun demikian, anggotanya itu adalah para istri pegawai negeri sipil di sebuah lembaga pemerintah. Artinya, Dharma Wanita ini memiliki fungsi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga para PNS yang ada di kementerian dimaksud. Ya, misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya di Kementerian Luar Negeri, kemudian di di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tujuan berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan tentunya juga menjalin persatuan ya sehingga tidak terjadi terpecah belah antara satu pejabat dengan pejabat yang lain dengan pekerjaan bersama dengan dharma yang bersama kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah, itulah beberapa tujuan dari dibentuknya organisasi Dharma Wanita. Nah, sebenarnya Dharma Wanita itu dibentuk di tahun berapa? Nah, menurut referensi yang kita peroleh, itu didirikan di tanggal ya, di tanggal 5 Agustus tahun 1974. Artinya memang sudah lama ya. Memang sudah lama, memang masih pada masa pemerintahan Soeharto ya atau masa Orde Baru. Itu di tanggal 5 Agustus 1974. Itu mulai dibentuknya Dharma Wanita. Nah, menjelang atau memasuki era reformasi ada perubahan ya. Memang kalau di masa Orde Baru, Dharma Wanita itu masih sangat syarat dengan politik ya, dengan dunia politik. Nah, untuk di masa era reformasi atau di era reformasi pada masa pemerintahan Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan istilah Gus Dur, itu di tahun 1999 itu mulai ada reorientasi terhadap organisasi Dharma Wanita. Nah, di tanggal 6 dan 7 Desember tahun 1999 itu dilaksanakan musyawarah nasional luar biasa di Jakarta, kemudian memutuskan bahwa Dharma Wanita ini dirubah menjadi Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Nah, jadi organisasinya namanya adalah Dharma Wanita Persatuan. Mengapa dinamakan Dharma Wanita Persatuan? Karena memang kabinet pada tahun 1999 itu namanya adalah Kabinet Persatuan setelah adanya era reformasi tersebut. Nah, karena musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan di tanggal 6 dan tanggal 7 Desember 1999 dan kemudian merubah nama Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan disesuaikan dengan nama kabinet eh, dan memiliki implikasi atau memiliki komitmen bahwa Dharma Wanita Persatuan ini adalah bebas kepentingan politik. Jadi kepentingan politik tidak boleh dibawa-bawa lagi di dalam Dharma Wanita Persatuan. Nah, Dharma Wanita Persatuan itu kemudian eh,
Karena tadi kan musyawarah nasional luar biasa kan dilaksanakan di tanggal 6 dan 7. Maka tanggal 7 Desember setelah Munaslup itu disepakati bahwa tanggal 7 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Dharma Wanita Persatuan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tahun 2022 itu sudah ada peringatan untuk Dharma Wanita Persatuan yang ke eh, yang ke-23 ya, yang ke-23. Karena memasuki tahun 2022 ini Dharma Wanita itu sudah masuk peringatan Dharma Wanita Persatuan yang ke-23. Sementara eh, tema yang diangkat untuk peringatan Hari Dharma Wanita Persatuan untuk yang ke-23 atau tahun 2022 ini adalah membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Memang ketahanan keluarga itu menjadi sangat penting ya. Karena memang kekuatan keluarga besar Indonesia itu dimulai dari ketahanan keluarga yang paling kecil, yaitu keluarga inti, bapak, ibu, dan anak, baik putra maupun putri. Nah, itulah tema yang diangkat untuk peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-23 di tahun 2022 ini. Nah, dengan tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Karena memang tantangan hidup di era digital ini sangat besar, maka ketahanan keluarga dalam arti adalah keluarga inti itu menjadi sangat penting dan harus terus diperkuat. Barangkali demikian, sekali lagi kita sampaikan, tanggal 7 Desember itu disepakati atau diperingati Hari Dharma Wanita Persatuan. Untuk tahun 2022 ini sudah masuk pada peringatan atau hari ulang tahun peringatan Dharma Wanita yang ke-23 dengan tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwa Dharma Wanita Persatuan itu adalah organisasi para istri pegawai negeri sipil yang ada di seluruh Indonesia. Di semua kementerian, di semua lembaga, di semua unit kerja, dan di semua satuan kerja. Semua ibu-ibu yang menjadi istri para PNS itu adalah anggota Dharma Wanita Persatuan. Barangkali demikian. Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan di Indonesia. Semoga ketahanan keluarga kita semakin kuat dan membendung cobaan, membendung gangguan, membendung pengaruh negatif dari era digital saat ini. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.